Pelatihan CPNS Golongan 2 Angkatan 27 tahun 2020. Berikut data diri saya. Pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pengurusan SKCK. Berikut ini hal-hal yang perlu dilengkapi. Yang pertama ada surat pengantar Kepling. Yang kedua ada kartu keluarga. Dan yang ketiga ada KTP. Keempat ada formulir isian. Yang kelima ada materai 6.000. Berikut tata cara pengajuan SKCK. Pemohon menyerahkan berkas SKCK kepada staf tata pemerintahan kelurahan. Kemudian staf menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon. Jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon. Kasih pemerintahan akan memverifikasi berkas pemohon. Jika sesuai akan diparaf dan dilanjutkan kepada sektur, jika tidak akan dikembalikan kepada staf. Sekretaris Lurah akan memaraf draft surat SKCK dan kemudian meneruskan kepada Lurah. Lurah kemudian akan menandatangani SKCK. Sekretaris Lurah akan meregistrasi dan menstempel SKCK. Kemudian staf menyerahkan SKCK yang sudah ditandatangani dan mendokumentasikan pertinggal surat. Pemohon akan menerima SKCK yang sudah ditandatangani oleh Lurah. Surat domisili usaha. Berikut ini hal-hal yang perlu dilengkapi. Yang pertama ada surat pengantar Kepling. Yang kedua ada surat pernyataan mempunyai usaha atau pendirian akte notaris. Yang ketiga ada fotokopi KTP pemilik usaha. Dan yang keempat ada SPT PBB tahun terakhir. Berikut tata cara pengajuan surat domisili usaha. Pemohon akan menyerahkan berkas kepada staf. Kemudian staf akan menerima berkas dan melanjutkan ke Kasih Ekonomi Pembangunan untuk diverifikasi. Kasih Pembangunan akan memverifikasi kelengkapan berkas. Apabila sesuai, akan dilanjutkan staf untuk diketik. Apabila tidak sesuai, akan diserahkan kepada staf dan akan diserahkan ke pemohon. Staf kemudian membuat draft surat keterangan domisili usaha. Kasih Pembangunan akan memverifikasi draft. Apabila sesuai, akan dilanjutkan ke Seklur untuk diparaf. Apabila tidak sesuai, akan dikembalikan ke staf untuk direvisi. Kemudian Sekretaris Lurah akan memaraf surat dan dilanjutkan ke Lurah untuk ditandatangani. Lurah akan menandatangani surat dan diserahkan kembali ke Sekretaris Lurah. Kemudian Sekretaris Lurah akan menstempel dan memberi nomor surat. Kemudian staf akan menyerahkan surat domisili usaha ke pemohon. Dan selanjutnya ada pengurusan surat domisili tempat tinggal. Berikut ini hal-hal yang perlu dilengkapi. Yang pertama ada surat mandah. Yang kedua ada kartu keluarga. Yang ketiga ada fotokopi KTP. Yang keempat ada pas foto. Berikut tata cara pengajuan surat domisili tempat tinggal. Pemohon akan menyerahkan berkas kepada staf kelurahan.
Kemudian staf menerima dan melanjutkan ke Kasih Pemerintahan untuk diverifikasi. Kasih Pemerintahan akan memverifikasi berkas pemohon. Jika sesuai, akan diparaf dan dilanjutkan kepada staf untuk diketik draft domisili tempat tinggal. Jika tidak, akan diserahkan kembali ke staf untuk diserahkan ke pemohon. Staf kemudian akan membuat draft surat keterangan domisili tempat tinggal. Kasih Pemerintahan akan memverifikasi draft. Jika sesuai, akan dilanjutkan kepada Seklur. Jika tidak, akan dikembalikan pada staf untuk direvisi. Sekretaris Lurah memaraf draft surat dan kemudian meneruskan kepada Lurah. Kemudian surat ditandatangani dan distempel oleh Lurah. Surat diberi nomor dan digandakan oleh Sekretaris Lurah. Kemudian staf menstempel dan menyerahkan surat kepada pemohon. Kemudian pemohon akan menerima surat. Pengurusan surat keterangan bersih diri. Berikut ini hal-hal yang perlu dilengkapi. Yang pertama ada surat pengantar Kepling. Yang kedua ada fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga ada fotokopi KTP. Berikut tata cara pengajuan SK bersih diri. Pemohon menyerahkan berkas kepada staf kelurahan. Kemudian staf menerima dan melanjutkan ke Kasih Pemerintahan untuk diverifikasi. Kasih Pemerintahan memverifikasi berkas pemohon. Jika sesuai, akan diparaf dan dilanjutkan kepada Seklur. Jika tidak, akan dikembalikan kepada staf. Staf membuat draft surat keterangan bersih diri. Kasih Pemerintahan akan memverifikasi draft. Jika sesuai, akan dilanjutkan kepada Seklur. Jika tidak, akan dikembalikan kepada staf untuk direvisi. Kemudian, Sekretaris Lurah akan memaraf draft surat dan kemudian meneruskan kepada Lurah. Lurah akan menandatangani dan dikembalikan lagi ke Seklur untuk distempel dan dinomori. Kemudian surat akan distempel dan dibubuhi nomor oleh Sekretaris Lurah. Staf menyerahkan surat keterangan bersih diri ke pemohon. Pemohon akan menerima surat. Pengurusan surat keterangan belum menikah. Berikut ini hal-hal yang perlu dilengkapi. Yang pertama ada surat pengantar Kepling. Yang kedua ada fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga ada fotokopi KTP. Yang keempat ada surat pernyataan belum menikah. Berikut tata cara pengajuan surat keterangan belum menikah. Pemohon menyerahkan berkas kepada staf kelurahan. Kemudian JFU menerima dan melanjutkan ke Kasih Ekonomi Pembangunan untuk diverifikasi. Kasih Ekonomi dan Pembangunan akan memverifikasi berkas pemohon. Jika sesuai, akan diparaf dan dilanjutkan untuk diketik. Jika tidak, akan diserahkan kembali. JFU akan mengetik surat dan menyerahkan ke Kasih Ekonomi dan Pembangunan untuk diverifikasi dan diparaf. Kasih Ekonomi dan Pembangunan akan memverifikasi surat. Jika sesuai, akan dilanjutkan kepada Seklur. Jika tidak, akan dikembalikan pada staf untuk direvisi. Seklur memaraf surat dan kemudian meneruskan kepada Lurah. Lurah kemudian akan menandatangani surat. Seklur akan menstempel dan memberi nomor pada surat. JFU akan menyerahkan surat ke pemohon dan diberi tanda terima. Pemohon akan menerima surat keterangan belum menikah. Pengurusan akte perkawinan. Berikut ini hal-hal yang perlu dilengkapi. Yang pertama ada surat pengantar dari Kepling. Kemudian yang kedua ada kartu keluarga. Yang ketiga ada KTP. Yang keempat ada surat pemberkatan kawin. Yang kelima ada akte kelahiran. Berikut tata cara pengajuan akte perkawinan. Pemohon menyerahkan berkas pemohon surat keterangan perkawinan kepada staf. Staf kemudian menerima berkas permohonan surat pengantar akte perkawinan dan diteruskan ke Kepala Seksi Tata Pemerintah untuk diverifikasi.
Kasih Pemerintahan akan memverifikasi kelengkapan berkas. Apabila sesuai, akan dilanjutkan ke Seklur untuk diparaf. Jika tidak sesuai, akan dikembalikan ke staf. Berkas pemohon akte perkawinan diparaf oleh Sekretaris Lurah. Formulir akte perkawinan ditandatangani oleh Lurah. Staf akan menyerahkan formulir akte dan diagendakan dan distempel. Kemudian pemohon akan menerima surat pengantar akte perkawinan. Pengajuan surat mandah. Hal-hal yang harus dilengkapi: surat pengantar dari Kepling, kartu keluarga, dan KTP. Pengajuan surat keterangan kematian. Hal-hal yang harus dilengkapi: surat pengantar Kepling, kartu keluarga, KTP, surat keterangan kematian dari rumah sakit. Apabila meninggal lebih dari 1 tahun, lampirkan bukti foto kuburan dengan nama di batu nisannya. Formulir pernikahan NA. Surat pengantar Kepling, kartu keluarga, surat pengantar belum menikah di atas materai 6.000, pas foto, surat keterangan kurang mampu. Hal-hal yang harus dilengkapi: kartu keluarga, pas foto, dan surat pernyataan yang bersangkutan kurang mampu, serta surat pernyataan yang bersangkutan pemilik rumah mengontrak dengan materai tempel 6.000.